Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Nah, di video kali ini aku bakalan review video tentang perjalanan salah siji arek bonek teko Sidoarjo. Sing dimana arek iki awal nang kota Bandung. Pada saat itu Persebaya melawan Martapura semifinal Liga 2. Mungkin dulur-dulur iling ya gak sih, pada saat itu Persebaya melakoni semifinal sampai final itu di Stadion GBLA Bandung. Nah ini ceritanya sangat seru rek. Tapi saat aku cerita ojo lali subscribe channel Sahabat Wani, di like, di komen, nyalakan tombol loncengnya agar semakin berkembang channel ini dan bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Oke, siap krungu cerita nih. Seperti biasa saya akan mengucapkan sinyal Wani dimulai. Nah, anggap saja namanya adalah Mas Arvin. Mas Arvin iki bonek teko Sidoarjo dulur. Mas Arvin kepingin delok awai Persebaya lawan Martapura pada saat itu semifinal ya di kota Bandung. Terus Mas Arvin iki oleh kabar teko koncone bahwasane kok lek budal ijen mending melok rombongan ae. Akhirnya Mas Arvin dapat komunikasi ada tretetan ke Bandung memakai bis. Oke. Kumpul di salah satu base camp yang ada di Bonek Surabaya. Saya nggak nyebutin komunitasnya ya, karena Mas Arvin bilang jangan disebutin Mas, dan nama Mas Arvin ini juga nama samaran. Kemudian kumpul sekitar habis maghrib sampai habis isya. Nah di situ kepanitiaan adalah salah satu komunitas akhirnya menginfokan perlengkapan dan yang pasti memastikan bahwasanya teman-teman yang sudah daftar itu sudah kumpul semua. Perjalanan dimulai jam 9 malam. Dimulai dari kota Surabaya yang berada di salah satu tempat base campnya. Bis mulai perjalanan. Bis melewati jalur Pantura Lamongan untuk perjalanan ke Bandung. Di situ bis naik tol dari Pasar Turi, Pasar Loak arah ke Gresik. Tetapi ada permasalahan. Berangkat jam 9 malam dari base camp, sekitar jam 10 malam itu ada di masuk tol Gresik. Di situ sudah mulai macet dulu. Macet, berjalan sedikit macet, berjalan sedikit macet. Tiba akhirnya bus itu, mohon maaf ya, mogok. Permasalahan di mesin. Akhirnya berjalannya waktu, bis itu sampai bisa lagi itu menjelang subuh. Dari sebelum subuh lah, sebelum subuh bis itu diperbaiki, akhirnya bisa perjalanan lagi. Kalau nggak salah pada saat itu memang Surabaya lagi dilanda banjir besar dulu, banjir besar yang mengenangi kota Surabaya dan banyak titik-titik yang macet pada saat itu. Memang pada saat itu memang benar-benar macet. Nah kemudian bus melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Rembang kurang lebih pagi hari. Di situ rombongan makan dulu di salah satu restoran yang ada di kota Rembang, Jawa Tengah. Yang saya tahu Rembang itu Jawa Tengah ya, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kemudian makan kurang lebih sampai sekitar jam 8 pagian sampai jam 9 pagi. Nah, oke Dur. Sebelum saya lanjutkan cerita, pada saat semifinal itu kabarnya itu berubah. Yang sebelumnya jadwalnya itu Persebaya main malam sama Martapura, itu dirubah mainnya itu sore hari. Waktu perjalanan itu dapat informasi perubahan jam. Wis, panitia itu kaget di situ loh. Kaget gak karuan. Wah, ya opo iki, ya opo. Tapi yang penting sudah berangkat. Niat ingsun dari awal memang mendukung Persebaya. Soal nanti sampai gak sampai, yang penting kita berangkat dulu. Keren.
Mas Arvin bersama rombongan bis itu tadi membayar sekitar 400.000 untuk transportasi, tiket, makan, dan lain sebagainya, snacknya juga. Bus lanjut perjalanan dari kota Rembang sekitar jam 8 pagi. Setelah makan pagi, cuci-cuci badan, terus persiapan lah pokoknya, langsung berangkat lagi. Sampai tiba akhirnya di perjalanan, alhamdulillah bus tidak ada kendala apapun dan bertemu dengan bus-bus yang dari Surabaya juga yang awal ke Bandung gitu. Jadi saling sapa, bus itu saling sapa. Tiba akhirnya masuk Jawa Barat itu siang hari dulu. Siang hari masuk di daerah Jawa Barat. Nah, pada saat masuk di daerah Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung, itu sudah mulai siang. Tapi Mas Arvin nggak menjelaskan di sini bahwasanya siang jam berapa, yang penting itu siang. Akhirnya dulu menjelang sore hari, kick off, bus masih belum sampai di stadion GBLA walaupun sudah masuk kawasan Bandung. Bagaimana itu? Ya opor ya. Akhirnya panitia dan teman-teman yang di dalam bus memutuskan untuk nonton bersama di dalam bus. Wow, keren. Jadi sebelum sampai GBLA, teman-teman dari bus itu tadi nonton bareng di dalam bus pertandingan Persebaya lawan Martapura. Mereka bernyanyi di dalam bus. Mereka menikmati pertandingan Persebaya lawan Martapura di dalam bus. Dan alhamdulillah ya, Persebaya menang 3-1 kala itu atas lawannya Martapura yang memastikan Persebaya lolos ke final. Ya. Nah, terus kemudian di situ bus itu tetap mengarah ke GBLA hingga akhirnya sampai GBLA itu habis maghrib, yang dimana pertandingan sudah selesai. Sudah banyak bonek-bonek yang pulang atau dulur Bandung juga yang ikut nonton pulang dari GBLA. Bus barusan datang di GBLA, dan di situ kata Mas Arvin, bukan hanya bus rombongannya, tapi bus-bus lainnya itu juga ikut barusan sampai. Aduh, jadi gimana ya? Sesuatu perjuangan walaupun tidak tercapai, tapi ada kebanggaan sendiri. Persebaya menang, alhamdulillahnya. Nah, di situ akhirnya kepanitiaan dari salah satu komunitas bonek itu menginformasikan kepada seluruh penumpang, monggo yang mau di sini silakan sampai final, yang mau balik pulang ke Surabaya juga ayo kita balik pulang. Karena kalau pre-order bus itu memang ada jam ya, ada jam, lewat jam juga kena cas gitu. Tapi gimana lagi, kendala di awal, jadi ya inilah keadaan. Cerita-cerita saat away, duka-duka, suka saat away, harus bisa menerimanya. Mas Arvin memutuskan untuk tidak pulang bersama rombongan dulu. Mas Arvin memutuskan untuk bertahan di GBLA sampai final, sampai Persebaya menang. Oke, bus rombongan pulang. Nah, kata Mas Arvin, ada beberapa orang, Mas. Saya lupa beberapa orangnya, ada sekitar 5-10 orang yang tinggal di situ, yang tidak ikut ke dalam bus. Mereka ikut Mereka ikut berdiam di GBLA sampai final. Kan jarak 2 hari pada saat itu ya kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya Mas Arvin di situ tidur di GBLA, teman-teman. Tidur di GBLA. Soal tiket, uang tiket kan dikembalikan sama kepanitiaan. Nah, uang tiketnya itu dibelikan pada saat final. Dan Mas Arvin punya uang itu sangat nipis sekali. Mas Arvin punya uang tidak begitu banyak, tetapi Mas Arvin punya salah satu handphonenya untuk komunikasi toh. Itu dia dijual, teman-teman. Dijual untuk bertahan hidup sama pegangan uangnya. Nah, Mas Arvin bilang ke saya, Mas, saya jual HP di Bandung, alhamdulillah ada yang beli 500.000. Di situ Mas Arvin baru bisa
agak aman gitu loh, uangnya ada uang tuh, tapi nggak punya alat komunikasi gitu loh. Nah akhirnya 2 hari setelah Mas Arvin ini kesana kemari, tiba-tiba akhirnya Mas Arvin memutuskan untuk berkenalan dengan teman-teman di Bandung, memberanikan diri. Alhamdulillah punya kenalan di sana. Dan Mas Arvin mulai agak hemat karena apa? Mereka ditampung oleh salah satu supporter dari Bandung. Terima kasih supporter Bandung ya. Kemudian Mas Arvin berangkat nonton Liga Final antara Persebaya Liga Final pada saat itu bersama 2 temannya dari Bandung, teman barunya. Nah di situ akhirnya Mas Arvin nonton bersama dan alhamdulillah Persebaya juara. Setelah itu Mas Arvin diantar sama temannya untuk ke salah satu jalan raya yang dimana itu arah bus ke kota Surabaya. Nah di situ Mas Arvin pamitan ke teman-temannya yang 2 orang ini. Apa yang terjadi? Mas Arvin memutuskan tidak naik bus teman-teman. Pulang Mas Arvin memutuskan untuk estafet bersama dulur-dulur bonek-bonek lainnya. Nah di sini saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya Mas Arvin. Uang 500.000 kan pasti cukup lah kalau misalkan buat balik gitu loh, untuk naik untuk naik kendaraan sampai ke Surabaya. Tapi Mas Arvin memutuskan untuk balik itu pakai estafet. Dia nggak pakai naik bus, dia estafet bersama teman-temannya. Dan Mas Arvin bilang kepada saya itu adalah pertama kalinya dia estafet dalam menonton Persebaya. Di situ akhirnya Mas Arvin banyak pengalaman, banyak kenangan, banyak cerita yang didapatkan selama estafet, di mana dia harus merasakan kepanasan, kedinginan, nunggu truk, harus gonta-ganti truk. Mas Arvin harus merasakan itu semuanya. Tetapi soal makan Mas Arvin punya dana. Kemudian Mas Arvin bilang ada alasan Mas kenapa saya tidak naik bus di situ. Ada alasan. Karena apa? Saya ingin memiliki yang namanya perjuangan. Ketika Persebaya itu juara atas perjuangan saya pribadi. Wow, paham gak di sini teman-teman? Jadi Mas Arvin bercerita kalau dia ikut komunitas tetetan, ya nggak? Itu bukan masih perjuangan bagi dia selama perjalanan yang gagal, nonton bis sampai nobarnya dalam bisnya mogok, nggak nutut sampai GPLA. Bagi dia itu bukan sebuah perjuangan bagi dia itu. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk aku harus punya sejarah perjuangan dalam mendukung Persebaya di Bandung kembali ke Liga 1, yaitu dengan cara mungkin pulang dengan estafet, karena akan ada cerita-ceritanya yang dia miliki. Wow, keren. Tapi apapun itu luar biasa. Saya salut kepada seluruh yang ada di bus itu, baik dari panitia atau dulur-dulur bonek lainnya. Itu bagi saya pribadi juga perjuangan. Karena apa? Sudah mengeluarkan uang. Saya yakin ada yang mungkin hutang, ada yang mungkin bagaimanapun caranya, ada yang bolos kerja, bolos kuliah sekolahnya demi mendukung Persebaya, meninggalkan keluarganya. Itu sebuah perjuangan luar biasa. Tapi Mas Arvin lebih nekat lagi untuk membuktikan perjuangannya. Dan di sini akhirnya terbayar tuntas dengan Persebaya kembali ke Liga 1. Wow. Keren nih lor. Di sini yang dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada proses yang tidak ada hasil. Selama mindset kita yakin apapun kendala, ketika kita berada dalam prosesnya, pasti akan mendapatkan hasilnya, yakni Persebaya juara. Keren. Dan di situ Mas Arvin bilang kepada saya juga, cintailah Persebaya. Bukan ya nggak harus mampu, enggak, maksudnya gini, cintailah Persebaya dengan kemampuan kita. Selama kamu memiliki kemampuan yang bisa dilakukan, maka lakukan.
Tapi selama kamu tidak bisa melakukan, maka jangan melakukan. Ini penting dulu. Misal pada saat itu Mas Arvin HP-nya nggak dijual, dia bisa mungkin dengan perbuatan negatif, dia bisa mencuri, dia bisa apapun yang dilakukan dia, tapi dia tidak melakukan di situ, ya. Dia lebih memilih untuk menjual handphonenya karena dia percaya bahwasanya harta itu bisa dicari lagi gitu. Dia menjual handphonenya di Bandung buat pegangan, buat makannya dia. Nah, di sini bagi Mas Arvin adalah, saya masih mampu kok punya uang dengan handphone saya. Mungkin saya bisa beli handphonenya nanti lagi gitu. Tapi saya masih mampu, kenapa saya harus melakukan kriminal? Itu pesan Mas Arvin buat saya yang harus disampaikan. Maka dari itu buat dulur-dulur dalam mendukung Persebaya, kemampuannya seperti apa, selama kemampuan itu masih bisa, kejar. Tapi selama kemampuan itu tidak bisa, jangan dipaksakan. Karena Persebaya selamanya, bukan pada saat itu saja gitu loh. Jadi nggak boleh, kalau nggak ada ya udah, jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan untuk harus aku harus mendukung Persebaya, tidak. Cukup dengan doa juga Persebaya sudah merasa bangga dengan dukungan moralnya kita. Posisi seperti saat ini juga kita mendukung dari rumah, nobar, nonton bersama teman-teman, nonton sendiri di rumah, diimbangi dengan doa. Kalah menang urusan belakang. Tetapi hal seperti ini adalah dukungan buat Persebaya. Nah, di sini saja ceritanya dari Mas Arvin, salah satu bonek Sidoarjo. Terima kasih atas berbagi ceritanya, Mas. Sangat luar biasa. Nobar di dalam bus bos pada saat itu, awai, keren. Oke, buat dulur yang punya cerita, jangan lupa ceritain. DM di Instagram Sahabat Wani 27. Ceritanya dulur akan saya upload di kemudian hari, ya. Dan buat dulur-dulur, jaga kesehatan selalu. Kita doakan negara kita terkena musibah kembali. Ada yang longsor, banjir, gempa. Semoga bencana segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa saya akan mengakhiri sinyal Wani di akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya dulur. Jangan lupa mampir di channel Sahabat Wani. Terus ketika kita upload, jangan lupa ditonton. Jangan lupa mampir ke Instagram Sahabat Wani. Ada banyak video-video Persebaya dan bonek mania di sana. Kabarkan kepada dulur-dulur lainnya, teman-temannya, saudara-saudaranya, bahwa ada channel yang bercerita tentang perjalanan-perjalanan bonek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.